Perkawinan suku Dayak Taman Embalo. Budaya adat. Budaya dan adat perkawinan Dayak Taman Embalo meliputi upacara adat, adat panyonyong, dan adat siaratan. Pengantar upacara adat. Sisialo yaitu penyambutan tamu dengan beras kuning dan doa dari Tamanggung atau tetua adat. Kemudian dilanjutkan dengan suaratan, upacara saling mengikat yang dilakukan dengan pemberitahuan kepada keluarga dan leluhur. Adat budaya. Budaya dan adat perkawinan Dayak Taman Embalo meliputi upacara adat dengan panyonyong dan adat sijaratan. Upacara pembukaan. Upacara pembukaan perkawinan atau dari masyarakat Taman Embalo diawali dengan meminang, namun sebelumnya terlebih dahulu kedua belah pihak atau pihak laki-laki dan pihak perempuan yang saling bertanya terlebih dahulu. Jika ada kecocokan dan sama-sama mau, apabila sudah matang pembicaraan baru diadakan peminangan atau pertunangan. Adat pengikat dalam peminangan adalah kain dan cincin. Dengan peminangan sudah tidak boleh lagi ingkar janji. Kalau ada pihak yang ingkar, maka yang bersangkutan mendapat hukum pertunangan. Dalam hal ini, barang antaran pihak tidak boleh diambil dan pihak yang ingkar dihukum denda senilai barang antaran. Juga masih ada hukuman lain atau hukuman tambahan, yaitu yang bersangkutan dilepaskan dari kepemilikan harta warisan bersama atau keluarga bati. Apabila ada kesepakatan, maka pihak yang sudah saling menyukai akan melangsungkan perkawinan di gereja, mulai malamnya atau beberapa hari berdasarkan hasil kesepakatan dilangsungkan upacara adat perkawinan. Upacara adat perkawinan biasanya dilangsungkan pada malam hari karena sekaligus dilanjutkan dengan pesta. Sesudah itu mereka atau kedua mempelai dihantar ke tempat tidur. Di tempat tidur, mempelai perempuan telah menunggu atau menanti bersama kawan-kawannya. Sang mempelai pria pun tidak
datang sendiri, melainkan masuk dengan kawan-kawan laki-laki. Setelah itu, tidak lama berlangsung, ada tetua membawakan atau membawa sastra yang tujuan agar tidur sepasang mempelai nyenyak. Sastra tersebut adalah sastra indah yang disebut Baranangis. Malam itu, kedua mempelai tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan tidur, sebab keduanya harus ikut menari dan berdendang. Upacara perkawinan dilangsungkan esok paginya, yang dimulai dengan upacara sijaratan yang harus lalui. Ini berlangsung kurang lebih jam 5 sampai jam 10 atau sebelum jam 12 siang. Susunan upacara. Sijaratan adalah tarian adat Dayak Taman Balo yang dilakukan saling mengikat tali akar tenang, yaitu akar tenang artinya saling, sementara sijaratan adalah mengikat. Akar tenang adalah akar yang kuat dan menurut adat tidak boleh diganti dengan tali atau bahan lain seperti nilon atau benang. Akar tenang ini sebenarnya untuk mengikat manik-manik, tolang manik-manik teknis tertentu. Apa saja yang mengikatnya adalah orang lain yang sudah ditunjuk, bukan kedua mempelai. Yang menikah adalah kaum bangsawan atau tetua adat, maka yang bersangkutanlah yang sepasang suami istri, orang terpandang yaitu anak man. Pada saat mengikat tali tanang, dilangsungkannya baranangis yang disenandungkan oleh perempuan ahli. Prosesi mengikat tali tanang adalah pasangan tali istri atau sebaliknya, tali perempuan yang mengikat adalah pasangan mempelai laki-laki dan dari bangsawan itu sendiri. Sebaliknya, apabila anak ma'an atau ulun ma'an yang menikah, maka yang mengikatnya akar tanang adalah bangsawan tulen atau tutu atau sepasang bangsawan. Apabila komunitas Taman Balo menikah dengan orang lain, berlaku adat pamai batang Taman Balo. Berlaku adat pamai batang Taman Balo, pamai mamimbangan orang tua si gadis serta pandakain karena
Mas kawin sebagai pertahanan strata sosial. Dayak Taman Balo terbagi dalam 4 kelas, yaitu Semagat, Pabiring, Ulun atau Banua, dan Pangkam. Semagat merupakan strata tertinggi dan memiliki hak sebagai pemimpin yang disebut Tamanggung. Adat Panyonyong yang menjadi simbol untuk mempertahankan strata sosial Semagat. Panyonyong merupakan pemberian perkawinan berupa meriam api dan gong atau tempayan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara simbolis, Panyonyong memiliki 4 fungsi, yaitu untuk mempertahankan, menaikkan, serta sosial kebudayaan keturunan atau anak. Simbol penyatuan keluarga luas laki-laki dengan keluarga perempuan. Simbol jaminan kesatuan suami istri sebagai media pamai atau suatu wujud prestise. Dalam sistem perkawinan Dayak Taman Balo, adat Panyonyong dapat dilakukan strata Pabiring atau Ulun atau Banua, namun fungsi untuk mempertahankan Panyonyong bagi Semagat. Fungsi ini tidak menjadi tujuan utama Panyonyong dalam strata Pabiring atau Ulun atau Banua sebagai upaya mempertahankan status sosial kesemagatan. Adat Panyonyong dilakukan dengan cara mambiti atau dambitang. Mambiti apabila seseorang laki-laki dari strata Pabiring atau Ulun atau Banua memiliki perempuan Semagat, sedangkan dambitang apabila seorang laki-laki dari strata Semagat menikah dengan perempuan Pabiring atau Ulun atau Banua.